Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang menjadi penyakit di antara kaum muslimin adalah yang disebut dengan jahil atau kebodohan. Kebodohan ini mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang sebenarnya di dalam Islam tidak diperbolehkan. Kita semua tahu bahwasanya di Indonesia khususnya ada banyak sekali tempat-tempat atau kuburan-kuburan yang dijadikan lahan bagi orang-orang tertentu untuk beristi'anah atau minta pertolongan dan beristighotsah atau minta perlindungan kepada kuburan-kuburan atau tempat-tempat tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang seperti ini? Penulis kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi telah membawakan bab-bab pada kitab beliau, kitab tauhid, yaitu pada bab meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikategorikan perbuatan syirik. Dikarenakan minta perlindungan, minta pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang sifatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Apabila ada seseorang yang ingin minta perlindungan dari jin, maka dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dalam salatnya dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mengaku beragama Islam untuk meminta pertolongan atau perlindungan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini menyelisihi banyak dalil yang akan kami sebutkan pada bab ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada lelaki-lelaki dari kalangan jin, dan mereka tidaklah menambah kecuali hanya dosa dan kesalahan. Khawlah binti Hakim berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan faqal, barang siapa yang masuk ke suatu tempat lalu dia berdoa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, doanya adalah aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan semua makhluk yang Ia ciptakan. Maka lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilih dzalik. Maka tidak akan dia terkena bahaya sedikit pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dua dalil ini menunjukkan bahwasanya minta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian dalam bab lain, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tauhid ini menjelaskan atau membawakan beberapa dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudarat kepada dirimu. Maka apabila kamu mengerjakan yang semacam ini, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang telah berbuat syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah telah menimpakan sesuatu kepadamu berupa bahaya, maka tidak ada yang mampu menghilangkan bahaya tersebut kecuali Dia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu indallahir rizqa wa'buduh. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah saja dan sembahlah Dia saja. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada sesembahan yang disembah selain Allah. Dan tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan-permohonan mereka sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya permohonan-permohonan itu hanyalah bisa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memohon sesuatu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sesuatu tersebut tidak akan pernah bisa memberikan yang kita minta hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapakah yang mampu mengabulkan doa-doa yang orang-orang dalam kesulitan di saat mereka berdoa kepadanya, dan yang mampu menghilangkan kesusahan? Siapa yang bisa memberikan itu? Siapa yang mampu mengabulkan doa mereka? Siapa yang mampu menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari dua bab ini kita bisa mengambil banyak sekali kesimpulan, bahwasanya di antaranya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan syirik besar. Dan telah kami sebutkan dari bab-bab yang sebelumnya, barang siapa meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik besar, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi mengampuni dosa-dosanya, dan dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah lagi keluar selama-lamanya. Juga pelajaran yang lain, meminta perlindungan kepada yang selain Allah tidak akan mendatangkan manfaat apapun, dikarenakan yang dia mintai yang selain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak mampu memberikan apa yang dia minta. Dan di samping itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Meminta rezeki itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan untuk kepada yang selainnya. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta perlindungan dan pertolongan kepada sesuatu yang tidak mampu memberikannya. Kemudian berdoa kepada yang selain Allah adalah sesuatu yang sifatnya menyesatkan seseorang. Pada bab ini kami tutup dengan satu catatan, bahwasanya meminta perlindungan atau pertolongan apabila memang mampu dilakukan oleh seorang manusia, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana contoh, misalnya apabila ada seseorang dikejar oleh masyarakat dikarenakan tuduhan zina misalnya, dan itu belum terbukti, lalu dia lari kepada Pak RT, lalu kemudian dia minta perlindungan, pertolongan kepada Pak RT agar tidak digebuki massa, tidak dihakimi oleh massa, maka yang seperti ini kalau memang Pak RT-nya mampu memberikan, maka ini diperbolehkan, dikarenakan ini adalah sesuatu yang sifatnya manusia mampu mengerjakan. Ada orang yang terperosok ke dalam lubang misalnya, dan tidak mampu dia keluar dengan sendirinya. Ya, tidak mampu dirinya berusaha untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari lubang tersebut. Lalu dia katakan, tolong, tolong. Dia panggil orang lain untuk bisa membantunya keluar dari lubang tersebut. Maka apabila yang seperti ini adalah sesuatu yang memang diperbolehkan, dikarenakan memang manusia mampu mengerjakan. Adapun minta rezeki, minta perlindungan dari syaitan, dari jin, dari iblis, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.